Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa khalaqas samawati wal ard ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid An-Nur, Pak, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang luar biasa ini Allah masih beri kesempatan kepada kita. Allah belum menghentikan waktu yang kita miliki sehingga semua urusan dikembalikan kepadanya saja. Kita masih diberi kesempatan untuk sholat subuh berjamaah di masjid yang kita banggakan ini, maka tidak ada cara lain yang lebih afdol, cara lain yang lebih utama kecuali kita senantiasa berusaha meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan sebaik-baik kita bersyukur kepadanya, meningkatkan ketakwaan kita dan tawakal Allah dengan sesempurna-sempurna kita bertakwa dan bertawakal kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu masjid, jamaah Masjid An-Nur yang insya Allah saya muliakan, mari kita uluk salam, menghaturkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, insya Allah sampai juga kepada kita, sehingga nanti di yaumil akhir kita dikenali, diakui sebagai bagian dari umatnya yang kemudian atas izin Allah kita mendapatkan syafaat daripadanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita berbicara tentang Islam, Islam sebagai ad-din, Islam sebagai cara hidup, itu telah dinyatakan oleh Allah sebagai cara hidup yang sempurna. Kesempurnaan Islam sebagai cara hidup itu tercermin atau bisa kita rasakan, ia mencakup semua segi kehidupan manusia. Tidak ada satu perkara pun dari kehidupan manusia ini yang luput dan lepas dari perhatian Islam, karena Islam itu adalah sebagai cara hidup yang sempurna yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, siapapun yang masih dalam kategori manusia, kalau dia mencari cara hidup selain Islam, maka cara hidup itu akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah dan tidak dipandang sebagai sebuah
amal perbuatan dan kebaikan. Karena Allah sudah turunkan cara hidup yang sempurna itu, yakni Islam itu sendiri. Oleh karena itu kita di dalam berislam itu juga diperintahkan untuk secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulul fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi di dalam mengambil Islam sebagai cara hidup itu jangan tanggung-tanggung. Cara pikir kita, ucapan kita, tindakan kita itu harus menggambarkan cara hidup sebagai seorang muslim, yakni sebagai orang Islam. Jangan sampai cara berpikir kita, cara bicara kita, dan cara perilaku kita justru mengambil cara hidup selain Islam, atau cara-cara hidup mereka yang tidak beragama Islam, atau dalam bahasa agama, bahasa Al-Quran, milah-milah yang lain, gaya hidup yang lain, atau cara hidup yang lain. Karena itu menunjukkan bahwa ketidakpercayaan diri kita, atau menunjukkan kita itu malah tidak memahami Islam itu sebagai ad-din yang sempurna. Sudah Allah berikan cara hidup yang sempurna, tetapi kemudian kita mencari cara-cara hidup yang lain dan kita bangga dengan cara-cara hidup yang seperti itu. Apa misalnya? Cara berpakaian. Apa misalnya? Cara makan. Apa misalnya? Cara kita berbicara, cara kita melihat dan memandang, termasuk cara kita berpikir serta bersikap, justru mengambil cara-cara hidup milah-milah yang tidak bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau cara hidup, cara pikir kita itu masih mengambil cara-cara hidup yang bukan bersumber dari Islam, bagaimana keadaan semacam ini kalau kita mau disebut sebagai seorang muslim yang kafah? Ini menjadi hal yang mendasar bagi kita agar cara hidup kita ini mengambil dan memedomani cara hidup sebagai seorang muslim. Kesempurnaan Islam itu sendiri sebagai sebuah cara hidup yang menyeluruh, mencakup semua hal, semua segi kehidupan kita, maka di dalam Islam diatur semua segi dan sendi kehidupan, baik dari segi sosial kemasyarakatan, dari masalah ekonomi, masalah politik, masalah militer, termasuk masalah kekuasaan. Apalagi kemarin tanggal 14 kita itu habis menyelenggarakan pemilu, dan ini berbicara tentang kekuasaan. Bagaimana Islam melihat persoalan kekuasaan ini? Bagaimana Islam melihat persoalan ekonomi? Bagaimana Islam melihat persoalan sosial? Bagaimana Islam melihat persoalan politik? Jangan dikira misalnya Bapak Ibu, Islam tidak berbicara soal militer, bicara yang barangkali sangat jarang dibicarakan. Oh, Islam berhubungan dengan militer. Oh, banyak ayat-ayat yang berbicara tentang militer, persiapan perang, bagaimana kekuatan perang itu, bagaimana persiapan untuk perang harus disiapkan. Itu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang hal semacam itu. Berarti apa? Islam mencakup semua segi kehidupan, termasuk persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan perceraian, dan persoalan-persoalan lain yang menunjukkan bahwa Islam itu sebagai cara hidup atau sebagai ad-din yang kafah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim juga pernah berwasiat soal ad-din yang kafah ini. Innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Oleh karena itu jangan sekali-kali kita mati, tapi mati kita itu berada dalam cara hidup orang kafir, cara hidup orang-orang yang zalim. Mestinya kita mati dalam keadaan cara hidup sebagai seorang yang muslim. Karena ad-din, Islam ini telah memuliakan kita di dalam kehidupan kita. Cara hidup seorang muslim itu membawa kita menjadi manusia yang mulia, yang berbeda dengan manusia-manusia lain yang tidak menggunakan Islam sebagai cara hidupnya. Itulah yang membedakan antara Islam dan bukan Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kesempurnaan, maka kita akan memedomani Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah hudalinas wal bayinat minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk. Di dalamnya la raiba fi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan, dan itu adalah menjadi petunjuk orang-orang yang bertakwa. Insya Allah kita menjadi bagian dari orang yang bertakwa itu, karena kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Selain kita baca setiap hari, selain kita kaji setiap hari, selain kita tadarusi setiap hari, otomatis ia harus menjadi bagian dan pedoman hidup. Artinya apa? Artinya menjelma menjadi sebuah perbuatan sosial, menjelma menjadi perbuatan sehari-hari, menjelma menjadi amal kegiatan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manfaat dan izah sebagai seorang muslim itu kelihatan, nyata kemanfaatannya, nyata kebarokahannya, nyata keluasannya. Jadi tidak semata-mata ad-din Islam itu hanya dalam tataran teori atau jargoni, bisa ngujar tapi tidak bisa ngelakoni. Nah Bapak Ibu, begitu sempurnanya Al-Quran sebagai sebuah pedoman hidup, maka Allah pun menantang pada mereka yang tidak mengimaninya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak percaya, masih ragu terhadap Al-Quran, buat saja satu ayat, satu surat yang sepadan dengan itu, bikin, undang semua orang untuk membuatnya. Maka Allah sudah memastikan tidak akan mampu membuatnya, karena memang Al-Quran bukan dibuat oleh manusia. Al-Quran bukan produk dari manusia. Kecerdasan intelektualitas manusia tidak akan mampu membuat Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia itu sendiri. Karena Allah lah yang menciptakan manusia, maka Allah lah yang menurunkan pedoman hidup itu, bukan manusia menciptakannya sendiri. Karena kedudukan dan posisi manusia itu adalah sebagai makhluk, bukan sebagai khalik. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi Islam sebagai agama yang sempurna itu mencakup pada persoalan-persoalan yang lain, persoalan-persoalan segi manusia yang ada, termasuk pada persoalan kekuasaan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu pada tanggal 14 sudah menentukan pilihan, untuk menentukan pilihannya. Dan jangan dikira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengaku sebagai seorang muslim dan memedomi Al-Quran, pilihan itu tidak dipersoalkan oleh Allah nanti. Pilihan itu tidak dipersoalkan oleh Allah, tidak mungkin. Bapak Ibu kita semua ini akan dipersoalkan kenapa memilih A, kenapa memilih B, kenapa memilih C. Karena ada kaidahnya di dalam menentukan pilihan pemimpin itu, yang semestinya kita pedomani. Bagaimana di dalam menentukan kepemimpinan tadi? Mari kita uraikan, mari kita coba bahas Bapak Ibu tentang soal kekuasaan dan kepemimpinan dan Islam itu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan?
Kekuasaan itu kalau Bapak Ibu baca di beberapa literatur itu diartikan sebagai hak untuk pemerintah dan hak untuk dipatuhi. Jadi kekuasaan itu sebenarnya adalah hak seseorang untuk memerintah dan hak untuk dipatuhi. Loh, dari mana orang itu punya hak untuk memerintah dan dipatuhi? Padahal pada dasarnya kita itu ya Bapak Ibu, itu tidak mau diperintah dan tidak mau mematuhi sesuatu kalau tidak ada alasan-alasan yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan kita. Barangkali kita mau diperintah dan mematuhi seseorang karena alasan ekonomi, alasan keluarga, alasan kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi yang namanya kekuasaan itu sebenarnya adalah hak untuk memerintah dan hak untuk dipatuhi. Nah, salah satu cara orang itu mendapatkan hak memerintah dan dipatuhi adalah melalui pemilihan umum yang kita laksanakan pada tanggal 14 kemarin. Nah, kenapa begitu? Karena ketika kita sudah menentukan pilihan itu Bapak Ibu, itu berarti kita telah menyerahkan diri, mempercayakan diri kita untuk diatur, dan kemudian kita punya kewajiban untuk mentaati orang yang kita pilih. Kalau orang yang kita pilih tadi, orang yang kemudian kita punya kewajiban untuk mematuhi orang yang kita pilih tadi, itu orang yang zalim, maka kita punya andil secara tidak langsung ataupun langsung untuk memperbesar kekuasaannya di dalam berbuat kedzaliman. Nah, oleh karena itu saya tadi katakan, Bapak Ibu yang saya hormati, pilihan kita menentukan kualitas cara orang itu memerintah dan cara orang itu memanfaatkan kepatuhan yang kita berikan kepada orang itu. Dan ini berarti kita punya andil besar. Kalau orang itu zalim misalnya, maka kita punya andil besar dan punya saham untuk berbuat zalim karena kita telah menyerahkan besarnya kekuasaan itu kepada orang itu. Karena ini menyangkut apa yang disebut sebagai legitimasi. Legitimasi itu adalah keabsahan seseorang di dalam dia memerintah dan kemudian mendapatkan kepatuhan. Misalnya kalau di ruangan ini ada 100 orang begitu, kemudian Bapak Ibu memilih saya untuk memimpin, menyerahkan hak memerintah dan kewajiban Bapak Ibu untuk patuh kepada saya itu cuman ada 30 orang, maka sesungguhnya saya tidak punya legitimasi yang kuat. Berarti saya tidak dipercaya, berarti kehandalan saya untuk memerintah dan mendapatkan kepatuhan itu dari 30 dan 60 itu tidak kuat. Karena di dalam sistem demokrasi sebenarnya maka 50 plus 1 itu dianggap sudah legitimate, padahal itu riskan sebenarnya. Tetapi itulah sistem demokrasi. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, kepemimpinan di dalam Islam itu bukan minhum loh ya, bukan minhum. Kepemimpinan di dalam Islam itu adalah minkum, di antara kamu, bukan minhum. Sekali lagi, ini harus kita pahami betul bahwa kepemimpinan di dalam Islam itu bukan minhum tetapi minkum. Banyak ayat yang menjelaskan persoalan itu, misalnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Minkum itu berarti apa? Minkum itu berarti dia orang muslim, dia orang yang beriman, dia orang yang bertakwa. Kalau sama-sama muslim, pilih yang terbaik dari mereka. Karena itu minkum, bukan minhum. Jadi itu minkum dan minhum. Nah, kalau kita punya pemahaman semacam ini, bahwa kepemimpinan itu minkum bukan minhum, maka kita punya panduan di dalam menentukan kepemimpinan seseorang. Dalam hubungan kita menyerahkan, di dalam hubungan kita menyerahkan hak memerintah dan kepatuhan itu, maka timbullah yang disebut sebagai kepemimpinan.
Jadi hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah itu muncullah sebuah kepemimpinan, lahirlah kepemimpinan. Nah, persoalannya kemudiannya Bapak Ibu, di dalam hubungan kepemimpinan itu yang baik seperti apa? Pemimpin mendengarkan yang dipimpin atau yang memimpin mendengarkan yang dipimpin? Mana yang harus diikuti? Mengikuti pemimpin atau pemimpin mengikuti yang dipimpin? Mana yang harus diikuti? Pemimpin diikuti atau pemimpin mengikuti yang dipimpin? Dua-duanya penting Bapak Ibu. Dua-duanya penting. Nabi Musa itu tidak pernah tidak mengikuti Nabi Musa itu pernah tidak mengikuti keinginan umatnya. Soal makanan, soal sayur mayur. Jadi umatnya tuh minta makanan kok cuma satu jenis, mintakan kepada Allah, ada lada, ada segala, ada bawang putih, itu nggak dipeturuti oleh Nabi Musa. Disuruh datang saja ke kota, di sana banyak, nggak perlu berdoa kepada Allah untuk diturunkan makanan itu. Tetapi juga umatnya Nabi Musa itu pernah terbersit untuk tidak mengikuti perintah Nabi Musa. Maka pemimpin yang baik sebenarnya adalah ya pemimpin itu mau mendengarkan yang dipimpin itu memberikan kepatuhan yang memimpin. Itu dua hal yang harus diperhatikan juga. Nah, persoalan siapa yang menjadi pemimpin itu hak Allah sebenarnya. Allah itu mempergirirkan kekuasaan itu diberikan kepada siapa yang dikehendaki, mencabutnya kepada siapa yang dikehendaki, memuliakan yang Allah kehendaki dan menghinakan orang yang Dia kehendaki. Jadi kekuasaan itu tidak akan mungkin langgeng. Kekuasaan itu tidak akan mungkin abadi. Karena Allah akan pergilirkan. Apakah kekuasaan itu selalu akan dipimpin oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman? Belum tentu. Karena Allah yang menentukan. Kalau kita misalnya dipimpin oleh orang-orang dolim, itu karena kita punya andil juga di dalamnya, yakni memasrahkan kepercayaan tadi kepada orang-orang dolim tadi. Makanya di dalam sebuah zaman itu kepemimpinan itu bisa siapa saja. Kalau toh itu dipimpin oleh orang-orang dolim, itu juga menjadi bagian cerminan kita. Kenapa sampai seperti itu? Jadi Allah lah yang akan mengangkat, mempergilirkan kekuasaan tadi, dan kemudian Allah lah yang akan menghinakan dan memuliakan orang itu berdasarkan kehendak Allah itu sendiri. Dan Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. Kekuasaan Allah itu selalu biasanya diiringi dengan kebijaksanaan, Azizul Hakim misalnya. Itu menunjukkan bahwa kekuasaan yang kalau tidak disertai sifat-sifat Rahman dan Rahim serta kebijakan, itu biasanya akan menjadi sebuah bencana dan malapetaka. Sekali lagi, kekuasaan itu kalau tidak dipegang oleh orang-orang yang punya sifat Rahman dan Rahim dan kemudian kebijakan, itu akan menjadi bencana dan malapetaka. Nah, kaidah di dalam menentukan kepemimpinan, kita bisa tahu bahwa ada beberapa yang bisa dijelaskan. Misalnya di dalam diri Rasulullah sendiri disebutkan ada 4 sifat yang bisa menjadi kriteria di dalam sebuah kepemimpinan. Misalnya sidik, tablik, fatonah, dan amanah. Tapi kita akan lihat Bapak Ibu, misalnya di dalam surat Al-Baqarah itu ada sebuah kisah yang menarik yang bisa kita ambil hikmahnya. Kisah ini terjadi setelah Nabi Musa wafat, yakni kaum Bani Israel yang sudah ditinggal oleh Nabi Musa. Tapi di dalamnya masih ada seorang nabi. Dan kekuasaan pada saat itu dikuasai oleh orang yang zalim, yakni Jalut. Jadi setelah sepeninggalnya Nabi Musa,
Kan ada Fir'aun begitu, Nabi Musa wafat, kemudian kekuasaan itu kembali kepada orang-orang yang zalim, yakni Jalut. Nah, umatnya Nabi Musa yang sudah ditinggal oleh Nabi Musa itu kemudian sowan. Sowan kepada siapa? Kepada nabinya. Mereka berkata, mintakan berdoa kepada Allah untuk dibangkitkan seorang malikan, seorang raja, seorang pemimpin. Yang dengan raja itu, dengan pemimpin itu, mereka berjanji akan memerangi, akan berjuang terhadap kepemimpinan yang dilakukan oleh Jalut itu tadi. Apa kata Nabi? Kata Nabi mereka itu, Anda minta-minta seorang pemimpin, nanti kalau dituruti pemimpin, gitu kan, dituruti seorang pemimpin dan kemudian pemimpin itu memerintahkan untuk berperang melawan Jalut, nanti kamu tidak mau. Tidak mau. Apa jawabannya dari umatnya Nabi Musa yang sudah ditinggal oleh Nabi Musa itu, Bani Israel itu? Jawabannya sangat mengagumkan dan jawabnya sangat meyakinkan. Tapi jawaban yang mengagumkan dan meyakinkan itu belum tentu terbukti. Jawabannya apa? Bagaimana kami tidak akan berjuang kepada Allah sedangkan kami ini adalah orang-orang yang terusir, kami ini adalah orang-orang yang teraniaya. Maka ketika perintah itu datang, apa kejadiannya? Nggak banyak tuh dari mereka yang mau berjuang bersama pemimpinnya itu. Faktanya tidak mau berjuang. Di depan seperti ya-ya'o, di dalam bahasa Jawa itu kayak ya-ya'o, tapi ketika realitasnya mereka tidak mau berjuang bersama Talut. Karena pemimpin yang diminta oleh mereka itu kemudian Allah turuti, yakni dengan diangkatnya, dimunculkannya Talut. Tapi dengan munculnya Talut pun Bapak Ibu, apakah mereka menerima begitu saja? Padahal minta sendiri. Padahal minta sendiri Bapak Ibu. Mereka minta sendiri seorang pemimpin yang akan memimpin mereka, diberi oleh Allah, tapi kemudian mereka protes. Kok ini ya orangnya kok tidak punya harta dan kekayaan, mestinya kami yang menjadi pemimpin, bukan dia itu, bukan Talut gitu. Ini apa artinya Bapak Ibu? Kita mendapatkan sebuah pelajaran dari konsistensi umat yang meminta pemimpin tadi, minta pemimpin yang baik, dikasih pemimpin yang baik, ditolak sendiri. Dikasih pemimpin yang baik itu ditolak sendiri. Tadinya berikrar ingin berjuang dengan pemimpin itu, pada akhirnya tidak berjuang. Sedikit di antara mereka yang tetap berjuang, istiqomah dan tetap teguh bersama-sama pemimpin Talut itu. Apa kata mereka? Mereka tidak mau, istinya berat hati untuk menerima Talut sebagai pemimpin karena dilihatnya itu adalah orang yang miskin, tidak punya harta kekayaan. Miskin, tidak punya harta kekayaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sepertinya memang ukuran kekayaan itu sampai sekarang menjadi parameter untuk menentukan bahwa dia itu seorang pemimpin atau tidak. Karena di zaman dulu pun sudah melihat ukuran kepemimpinan itu dari kekayaannya. Padahal di situ Nabi itu menjelaskan bahwa Allah membangkitkan Talut itu karena dua hal. Dia secara fisik kuat dan secara kecerdasan itu sangat kuat. Dua ditambahkan. Kalau kita ingin melihat kriteria kepemimpinan selain sidik, fatonah, amanah, tablik, ini ditambahkan fisik kuat dan kecerdasannya. Kalau kecerdasan barangkali di fatonah itu. Fisik, karena Talut itu punya fisik yang sangat kuat dan punya kecerdasan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu yang saya muliakan, yang menarik di dalam kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini tentang kepemimpinan ini, pada akhirnya siapa yang menjadi pemimpin yang memimpin dalam jangka waktu yang lama? Bukan Talut.
Inilah yang membuktikan bahwa Allah itu memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendaki, mencabut kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, memuliakan siapa yang dikehendaki, menghinakan siapa yang dikehendaki. Siapa yang kemudian menjadi raja yang cukup lama? Bukan Tolut, tetapi adalah Nabi Daud. Nabi Daud pada saat itu masih kecil, masih remaja, tetapi Allah menyiapkan Nabi Daud lah nanti yang naik menjadi tapu kepemimpinan yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Jadi di balik kepemimpinan yang tampak, Bapak Ibu, kita tidak tahu Allah menyiapkan kepemimpinan yang tidak tampak. Karena Daud itu bukan seseorang yang dipertimbangkan akan naik menjadi seorang pemimpin, seorang raja. Yang muncul di permukaan yang dijelaskan oleh Nabi itu pemimpinnya itu adalah Tolut. Tetapi Daud ini tersembunyi, menjadi rahasia Allah. Tapi Daudlah yang kemudian secara sejarah mengatakan bahwa Daudlah yang membunuh Jalut. Dan pada perkembangan berikutnya Daudlah yang kemudian menjadi raja dan kemudian diteruskan oleh Sulaiman anaknya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kembali kepada Islam sebagai ad-din yang sempurna tadi, kita mendapatkan pelajaran yang penting dan berharga terkait dengan kekuasaan tadi dan bagaimana kemudian kita memilih kepemimpinan itu. Jadi cara-cara kita menentukan, memasrahkan hak memerintah dan hak untuk dipatuhi itu, ya, cara-cara kita memasrahkan kepercayaan kita pada pemimpin itu ada kaidahnya, Bapak Ibu. Jadi ada kaidahnya. Pertama, ciri-ciri yang pantas untuk kita pilih sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, bukan minhum tetapi minkum. Untuk mempertegas siapa yang pantas dan patut kita itu dipimpin oleh siapa. Dengan demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ya apa yang sudah kita lakukan kemarin pada tanggal 14 itu telah mengikuti kaidah dan ketentuan apa yang menjadi agama kita, yakni Islam sebagai pedoman hidup dan sebagai cara hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita ditanya di akhirat nanti, atau ketika kita udur-uduran di akhirat nanti, itu juga pada masalah persoalan kepemimpinan. Karena di dalam Al-Quran itu ada, di akhirat nanti ada sebuah situasi di mana antara orang yang memimpin dan dipimpin itu saling bertengkar. Antara orang yang memimpin dan dipimpin itu saling bertengkar. Bertengkarnya apa? Saya dulu ikut kamu loh ya, kamu harus ikut bertanggung jawab terhadap apa yang kamu ikuti. Padahal sudah ditimpakan azab yang berlipat-lipat. Jadi mereka mempertengkarkan persoalan saya mengikuti siapa, saya dulu ikut kamu, dan yang diikuti loh siapa yang suruh, saya tidak minta Anda untuk ikut saya. Jadi ada situasi di akhirat nanti itu ada pertengkaran antara yang memimpin dan yang dipimpin. Ketika kita salah mengikuti pemimpin yang tidak membawa kita kepada kebenaran, yang tidak membawa kita kepada ridho Allah, nanti pasti kita akan udur-uduran di akhirat. Jadi ada persoalan itu. Nah, tipe kepemimpinan yang hakiki itu hanya ada pada diri Rasulullah, hanya ada pada diri Rasulullah SAW, selain para nabi tentunya. Tapi kita ini sebagai umat Islam adalah tipe kepemimpinan yang hakiki itu adalah pada diri Rasulullah. Rasulullah itu membawa umatnya tidak hanya pada persoalan di dunia, mendampingi umatnya tidak hanya di dunia, tapi mendampingi umatnya sampai yaumil akhir dan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah terhadap umatnya itu di yaumil akhir. Nah, adakah pemimpin yang membawa kita
tidak hanya pada persoalan di dunia, tetapi membawa persoalan kita sampai menghadap Allah, dan kemudian orang itu mempertanggungjawabkan, gentleman, kesatria di hadapan Allah, ini loh umatku, saya pertanggungjawabkan, saya memimpin dan memastikan semua umatnya itu selamat. Sekali lagi, memastikan semua umatnya itu selamat. Adakah tipe pemimpin yang seperti itu yang membawa kita dan memastikan bahwa kita selamat sampai akhirat? Nah, barangkali inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kepemimpinan. Tetapi dasarnya adalah bahwa Islam itu adalah cara hidup yang sempurna. Karena Islam itu adalah cara hidup yang sempurna, maka semua sendi kehidupan kita itu ada aturan dan ada kaidahnya. Bagaimana tinggal kita menentukannya, menggunakannya di dalam cara kita berpikir, berbicara, dan berperilaku. Salah satunya bagaimana Islam itu mengatur tentang kekuasaan dan kepemimpinan. Mudah-mudahan ke depan apabila kita dihadapkan pada persoalan pilihan pimpinan, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan kantor, di lingkungan organisasi, di lingkungan bangsa dan negara, kita punya kaidah di dalam menentukan kepemimpinan itu sesuai dengan kaidah Islam. Jadi jangan tersesat terkait dengan pilihan di dalam menentukan kepemimpinan itu tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, al-haqqu min rabbik. Sementara kesalahan, kekhilafan datangnya dari saya sendiri. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.